saudara, Shalom. ada sukacita sore hari ini? Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk balik berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau mengundang hadirat Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Karena saat indah adalah saat berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu, kami sungguh rindu Bapa, tiap-tiap hari kami ada dalam hadirat-Mu.
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, inilah kerinduan kami Tuhan, seperti pujian ini berkata, kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat Allah kami akan mendapatkan kekuatan baru, ketenangan kepada jiwa kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sebab itu Tuhan, kami dengan rasa haus dan lapar kami mau masuk dalam hadirat Allah. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah kami. Engkau telah hadir bersama kami Tuhan, memimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami telah disibukkan dengan dunia Tuhan, tetapi kami percaya sore hari ini Engkau memberi kami waktu dan kesempatan Tuhan, untuk duduk diam Tuhan, menyembah, memuji Engkau, bergirang, bersorak, dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, jiwa kami yang kering, jiwa kami Tuhan yang lapar akan dipuaskan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, bahkan dengan kuasa Roh Kudus Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih, Engkau pakai, Engkau tetapkan untuk melayani Engkau sore hari ini. Pakai luar biasa, bukan oleh kuat gagah mereka, tetapi oleh kuasa Roh Kudus Allah yang bekerja di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, bawa kami masuk Tuhan dalam hadirat Allah. Bawa kami masuk Tuhan di dalam ruang-Mu yang kudus Tuhan. Dunia tidak bisa mengerjakan apapun bagi kehidupan kami, tetapi Allah berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami percaya, kami tidak mau goyah, kami tetap mau melangkah maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang mau coba-coba mengganggu jalannya ibadah. Kami mau bersatu hati, kami mau sepakat, kami undang kuasa Roh Kudus, kami tolak di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita menjadi bahagian kami, bahkan kemenangan menjadi bahagian kami. Inilah ucapan syukur kami akan memulai ibadah sore hari ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Maka dari itu kita tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Kita mau sama-sama bertepuk semangat, bergirang, memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa hanya Dialah Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kita, sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau bersamaku.
Engkau sumber kekuatan setiap Amin. kami Bapak. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau siapkan kehidupan kita. Untuk sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus. Kita mau angkat pujian. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkau Bapa yang layak sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji. Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami. Haleluya. Engkau akan memberikan setiap kami kekuatan melewati hari-hari kami. Engkau akan memberikan kami kemenangan saat kami benar-benar berserah kepadamu Tuhan. Janji-Mu akan digunakan oleh setiap kami. Engkaulah kekuatan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Seperti pujian yang sudah kami naikkan, Haleluya. hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Bapa. Kami rindu kami yang sudah tinggal dalam hidup kami. Kami rindu dalam hidup. Kami menemukan kemenangan. Kami menemukan kebahagiaan. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan hati dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan bersyukur. Haleluya. Amin.
lupa, nggak ada suaranya. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, cuman satu ayat, kita bersama-sama untuk membacanya. Sudah mendapat semuanya? Tiga, dua, satu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih, dipersilakan duduk. Kalau roh Allah ada di dalam kehidupan kita, hidup kita merdeka, bebas. Bebas dari segala belenggu-belenggu dosa kita, ya saudara. Karena Roh Kudus selalu mengajar, mendidik, karena Dia guru besar di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bebas, merdeka di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai umat pilihan yang percaya kepada Tuhan tidak punya Roh Kudus di dalam hidup kita, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan lemah, tidak akan menjadi kuat, dan tidak merasa bebas, dan tidak merasa merdeka. Kita kembali membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita berdoa jangan instan, ya saudara. Jangan selalu minta-minta kepada Tuhan, tetapi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jangan ingin cepat selesai berdoa, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran 1 jam. Kalau saudara dan saya ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kalau kita ingin menikmati pertolongan Tuhan turun dari sorga, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan hanya bisa meminta kepada Tuhan, tetapi tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tidak pernah menyukakan hati Tuhan, tidak pernah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita banyak menyembah kepada Tuhan, mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan Tuhan lebih mengerti di dalam hidup kita. Tidak usah minta, tidak usah dipinta, Tuhan itu mengerti. Dan selalu peduli kepada umat pilihan yang setia. Umat pilihan yang rendah hati, umat pilihan yang mau pikul salib. Banyak tantangan, banyak rintangan. Banyak masalah, banyak problem, memang tempatnya di dunia, ya saudara. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Apapun masalahnya, kita selalu menang dan dibebaskan dari belenggu-belenggu masalah yang menimpa kehidupan kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roh Kudus itu sangat penting untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, hidup kita akan hampa. Tidak ada arti, tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris dari kerajaan surga. Berbahagia kehidupan kita kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, mau pikul salib. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi kita tetap setia, maju terus, jangan berhenti. Kalau kita berhenti itu kita tandanya lemah, bodoh. Ya saudara, oleh sebab itu kita bersyukur, dinasehati, diingatkan malam hari ini oleh kebenaran firman Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah kesenangan kita ikut kepada Tuhan. Memang banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan kalau kita setia tekun kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan, selalu memberi kemenangan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, kita layani, Dia sudah menang, lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kita jangan takut lagi menghadapi apapun. Asal kita andalkan Tuhan dan Roh Kudus, amin. Supaya kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, hamba Tuhan tidak penuh dengan Roh Kudus, dia selalu mengeluh, dia selalu lemah, dia selalu tidak menang di dalam masalah apapun. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita selalu kuat dan kita selalu menang. Karena Roh Kudus yang selalu memimpin, membawa, menuntun di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah guru besar kita yang selalu mengajar di dalam hidup kita. Saya juga pesan kepada Orot Olivia, sebelum belajar, ada masalah, ada apa, mau ujian, mau membuat apa, skripsi apa, lupa lagi saya, skripsi, ya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Secara otak sendiri, aduh sulit banget. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, pasti segala sesuatu akan sukses, akan berhasil. Tidak sukar, tidak sulit. Karena Roh Kudus adalah guru besar kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Karena Allah tidak pernah berjanji berdusta. Apa yang Tuhan janjikan selalu ditepati di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi yang seringkali berdusta itu manusia kepada Tuhan. Karena suka alasannya, aduh aku lupa. Maksud kita juga adalah ahli waris. Maksud orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Oleh sebab itu kita harus mau pikul salib. Jangan ingin enaknya aja ikut Tuhan, tetapi kesulitan penderitaan kita tidak mau terima. Seperti istri Ayub, Ayub berkata kepada istrinya, kamu berkata seperti orang gila. Ayub suruh menyumpahin Tuhannya.
Itulah orang yang tidak bertobat. Kita membuka dalam 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 4 ayat 6 berkata, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Kalau kita memang umat pilihan Tuhan yang tulen, kita selalu mendengar, taat kepada apa yang Tuhan katakan, setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bisa membedakan. Segala sesuatu kita harus minta tanda kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki, nanti ada tanda dari Tuhan. Kalau memang kata Tuhan jangan lakukan, ada tandanya juga. Jangan kita memaksakan diri. Oleh sebab itu kalau kita mau setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Dia rela berkorban, disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Apa balasanmu kepada Tuhan kalau kita tidak setia? Orang bilang boceng li, tidak ada terima kasihnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menolong, menyertai, memimpin, menjaga, bahkan memberkati jasmani terlebih rohani kita. Oleh sebab itu kita belajar taat, setia, takut, hormat akan Tuhan. Cari Roh Kudus supaya Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, tinggal bersama kita di dalam hati kita, sehingga kita kuat dan dimampukan menghadapi apapun. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi kuasa Allah dan Roh Kudus yang akan menolong hidup saudara dan saya, yang memampukan dalam kehidupan kita untuk menghadapi apapun. Memang dunia ini tempatnya masalah, tempatnya problema. Tetapi kalau Roh Kudus ada, kita selalu bersuka cita, kita merasa dibebaskan, kita merasa merdeka. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru. Problema apapun yang menimpa kita, kita tetap bersuka cita karena kita punya Allah, Yesus Kristus yang hidup, Roh Kudus yang selalu menyertai, menghibur dalam hidup kita. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Antikris sudah ada. Antikristus itu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak bertobat, itu antikris. Sudah taat, berhenti taatnya. Itu namanya antikris. Antikristus bukan dari luar, dari dalam. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, tidak bertobat. Tidak ada takutnya kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Allah. Oleh sebab itu, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kalahkan nabi-nabi palsu. Pengajaran palsu tolak. Hanya pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang murni, yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Kalau memang ada yang salah, ada yang tidak benar di dalam kehidupan kita, Roh Kudus menegur kita. Karena Dia adalah guru besar yang selalu mengajar di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Itulah Roh Kudus penting dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu, kita bisa, kita bersukacita, kita selalu menang, karena Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Semua yang ada di dunia itu terbatas adanya. Oleh sebab itu kita mau belajar terus tentang kebenaran firman Allah. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita baca di dalam Efesus. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini adalah pribadi Allah, perkataan Allah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Minta kepada Roh Kudus, roh keberanian untuk memberitakan firman Allah. Firman Allah ini memang keras seperti api, seperti palu, untuk memukul kehidupan setiap orang yang tidak bertobat. Setiap orang umat pilihan yang keras hati, bebal, bandel. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bukan kita yang berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus yang berbicara. Mengajar saya, mengajar saudara, supaya kita sama-sama mengerti dan kita harus bertobat. Ini sudah akhir zaman ya saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan tertinggal. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang belakang akan menjadi di depan, terdahulu. Oleh sebab itu ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Yang saudara Aldo katakan, saya bilang, Dok, ayo duduk di depan. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang belakang akan menjadi terdahulu katanya. Karena nggak mau duduk di depan. Inilah firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Karena Tuhan itu kudus, kita juga harus mengikuti. Supaya hidup kita kudus, bagaimana caranya? Bertobat. Ayo bertobat, kita bergandeng tangan bersama-sama. Bertobat sungguh-sungguh. Berjuang terus.
Saya berkata terus berjuang, jangan putus asa. Kita akan mendapatkan kemenangan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada ya saudara yang dapat melawan. Karena Allah kita itu sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Sungguh dahsyat. Tadi pagi saya ngobrol dengan Ibu Yani. Tiba-tiba Ibu Yani datang. Lagi saya bersih-bersih di kebun di atas. Ngobrol. Saya punya berkat. Bu Yani bawa ini. Berkat buat anak-anak. Tuhan itu ajaib, aneh. Saya juga aneh. Begitu saya memberi kepada Ibu Yani, ada orang datang memberi lagi kepada saya. Oh Tuhan, terima kasih. Saya menangis. Inilah kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus setia dengan perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tuhan ajaib, benar. Aneh, saya juga aneh. Kata Bu Yani, jangan ini buat tante aja. Enggak, masih ada ini. Kan Ibu Yani lihat, masih ada, masih banyak ini ada. Makanan berkat. Begitu Ibu Yani pergi, datang orang ngirim makanan kepada saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya berdoa menangis. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Saya nyanyi tadi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita harus mempunyai kasih. Dan kita harus mau pikul salib. Setia kepada Tuhan. Dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Yang tidak ada di dalam pemikiran kita. Berkat tiba-tiba datang. Iya. Oleh sebab itu jangan doanya instan. Selalu minta. Demi nama Tuhan, saya tidak pernah meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang kita perlukan. Apa yang kita inginkan. Kita pengen makan apa, datang. Mujizat terjadi, datang. Oleh sebab itu iman itu harus berakar. Punya iman itu harus berakar. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oleh sebab itu kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus yang mengajar kita. Kita bisa bukan karena kita. Kita bisa karena kemurahan Tuhan. Kita bisa karena kuasa dan Roh Kudus dari Allah. Memberikan roh keberanian kepada kita. Oleh sebab itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi anugerah, kemurahan, mujizat yang ada dalam kehidupan kita. Karena kuasa Allah bekerja. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus itu sungguh baik, terlalu baik, sangat baik. Di dalam kehidupan orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Ayo belajar dan belajar. Berjuang dan berjuang. Jangan putus asa. Jangan bosan-bosan. Maju terus, pantang mundur. Pasti kita akan menang. Amin. Kita akan menang di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat
Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Tidak boleh saling mendengki ya saudara. Oleh sebab itu kita mau belajar rendah hati. Orang rendah hati kalau punya salah mau minta maaf. Tetapi orang sombong tidak mau minta maaf. Biar sekalipun dia sudah salah. Kekeh merasa benar. Firman Tuhan tidak bisa begitu. Harus rendah hati. Kalau kita punya salah keliru, maafin saya tante, om, ibu, bapak, saudara. Biarpun dia lebih kecil dari kita. Kepada pemuda-pemudi, kalau kita salah tetap salah. Maafin saya ya, saya sudah salah keliru. Beres kan? Oleh sebab itu kita belajar rendah hati. Tetapi orang sombong tidak mau meminta maaf. Biarpun dia udah salah, merasa salah, tetap bertahan, silakan saja. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Penting Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Penting Roh Kudus untuk kita sebagai umat pilihan Tuhan. Supaya kita belajar rendah hati. Selalu mengalah dalam segala hal. Untuk menang. Ayat 26. Dan jangan kita gila hormat. Jangan pengen suka dihormat ya saudara. Itu orang dunia, orang yang tidak bertobat maunya dihormat. Maunya dielus-elus, diogoh-ogoh. Tidak ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan harus menurut pengajaran firman Allah. Pelajaran firman Allah, didikan firman Allah. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Tidak boleh ya saudara. Karena kalau kita mendengki, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memang tidak merasa nyaman, kita tidak boleh membenci, tetapi kita menghindar. Kita tidak boleh membenci, tetapi istilah Sunda hare-hare saja. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Supaya Roh Kudus mau tinggal diam di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita sehingga menolong kita. Menuntun kita dan mengajar kita. Karena dia adalah guru besar kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala keinginan duniawi harus ditiadakan dalam kehidupan kita. Belajar dan berjuang. Daging ini memang sakit ya saudara. Kalau diproses harus bertobat. Oleh sebab itu kita bisa menang karena kuasa Allah dan Roh Kudus Allah ada dalam kehidupan kita. Yang memberikan kemenangan kepada kita, kemampuan kepada kita. Secara daging tidak mampu, tidak bisa, masih keduniawian. Masih pengen jadi orang dunia, senang-senang. Hari Minggu kalau punya berkat, kamu oleh heula engke gereja mah. Minggu besok juga ada lagi. Itu daging kuat. Oleh sebab itu kita belajar terus harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya daging ini dapat dikalahkan. Keinginan daging ini harus disalibkan. Utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Saya sering kali katakan, nomor satukan Tuhan. Kalau kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ingin hidup bahagia. Ingin hidup sukacita. Ingin hidup diberkati oleh Tuhan. Kita tidak berbicara berkat jasmani terus.
tetapi yang terpenting berkat rohani. Kalau berkat rohani sudah penuh, berkat jasmani akan mengikuti. Amin. Akan mengikuti. Tidak usah minta sama Tuhan, ngerti Tuhan. Saya tahu kamu perlu ini, perlu itu. Saya tahu hari ini kamu pengen makan itu. Otomatis nanti Tuhan kirim orang, seseorang, suruh ngirim ke sini datang. Itu namanya mujizat. Mujizat masih ada sampai detik ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, firman Tuhan, keajaiban Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Untuk saudara, untuk saya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tetapi roh menghidupkan, yaitu kuasa Allah, Roh Kudus Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Roh Kudus selalu memberi kemampuan, kekuatan, dan menghidupkan iman kita, supaya iman kita tetap kuat, teguh. Oleh sebab itu iman harus berakar. Kalau tidak berakar, ikut Tuhan cuman ikut-ikutan. Kayak bunga taratai, ketabrak angin ke sini, ke selatan, ke timur, ke utara. Karena tidak berakar, ngambang di atas air. Itu namanya orang bodoh, cuman ikut-ikutan. Terus terang, kata firman Tuhan, tidak akan selamat kalau cuma ikut-ikutan. Harus punya pendirian yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada sore malam hari ini, supaya kita sungguh-sungguh taat dan setia, bertobat kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan keraskan hati kita. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Nanti engkau tidak selamat. Engkau akan binasa. Janganlah keraskan hatimu. Inilah firman Tuhan mengajar kepada kita. Ibrani 3 ayat 15 pun demikian. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15, janganlah keraskan hatimu. Ibrani pasal 4 ayat 7, janganlah keraskan hatimu. Kembalilah
kepada jalan. Kembalilah kepada apa yang engkau sudah perbuat. Supaya engkau tidak tersesat. Supaya engkau jangan binasa. Supaya kehidupan kita senantiasa kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 6. Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ayo berjuang bersama-sama dengan saya. Saya juga belum berkata hati saya ini sudah bertobat. Saya sedang berjuang mau bertobat. Supaya kita selamat bersama-sama. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berarti kita harus hidup baru. Jangan keraskan hati ya, harus bertobat, berbalik dan bertobat. Kalau tidak kita akan binasa. Kita baca Imamat 26. Imamat 26 ayat 1, 2, 3 dan 4. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabat. Ingat, hari-hari Sabat itu hari-hari Minggu. Jangan sampai kemana-mana. Utamakan ibadah. Hari Sabat itu harus kita senantiasa setia. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Amin. Memberi buahnya, berkat kepada saudara dan saya. Bagaimana tidak berbicara berkat? Semua manusia ingin diberkati. Amin. Ingin diberkati, amin. Puji Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa yang engkau dan saya inginkan, Tuhan berikan. Tuhan limpahkan. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah bohong. Yang sering bohong itu kita. Berarti kok Ahok mengaku. Jujur berarti. Kok Ahok pasti diberkati oleh Tuhan. Karena terus terang. Haleluya. Nanti mah hari Minggu tidak boleh ngecor lagi. Ya. Hari Sabat. Besoknya aja hari Senin baru ngecor. Ingat baik-baik. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Yang sudah menegur, menasehati, mengingatkan saudara dan saya. Supaya kita berjuang dan bertobat sungguh-sungguh. Supaya kita punya iman berakar. Bertumbuh. Berbuah. Menjadi berkat untuk semua orang. Nama Tuhan
Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku, oh Roh Kudus. Haleluya. Jangan takut menghadapi apapun kalau kita andalkan Tuhan. Karena dialah satu-satunya pembela yang agung dalam kehidupan kita. Dialah gembala kita. Takkan kekurangan aku, tidak akan kekurangan apapun kita. Kita harus yakini. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kita ragu-ragu tidak akan terjadi mujizat. Tetapi kalau kita yakin dengan iman yang teguh, mujizat masih ada sampai detik saat ini. Glory, haleluya. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Terlalu baik. Peganglah Nanti saya mohon Ibu Nasa, Oma Nasa berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ajaib, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Bahkan Allah yang maha baik, sangat baik, sungguh baik dan amat baik. Yang kami sembah, kami puja, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu terhadap kami semua. Atas perhatian dan pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami sampai saat malam ini ya Tuhan. Engkau kumpulkan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Untuk bersama-sama kami menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah dan begitu baik ya Tuhan. Biar Bapa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, dalam hati kami semua ya Tuhan. Untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kami, untuk memberkati kami, untuk menaungi kami Tuhan. Bapa Roh Kudus, biar ya Tuhan Yesus Engkau mengajarkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Bila kami jalan hidup yang baik Tuhan, bila kami jalan hidup yang baik Tuhan,
pemulihan, ada pertobatan, ada keterangan dengan firman Tuhan. Kami biar ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bisa menjalankan firman-Mu di mana saja berada ya Tuhan. Kami menjadi saksi terang-Mu ya Tuhan. Di lingkungan kami hidup ya Tuhan. Semua umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan, pada malam ini datang Engkau memberkati kami dengan berkat rohani yang besar dari surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, senantiasa Engkau selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman menjadi rema buat kami Tuhan. Merenungkan tiasa siang dan malam akan melekat di dalam hati kami semua ya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menyala-nyala untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Ibu Gembala kami ya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah dengan kuasa Roh yang kudus selamanya ya Tuhan, dengan kekuatan kesehatan hikmat dari surgawi ya Tuhan. Boleh menjadi saksi-Mu terang-Mu ya Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus firman-Mu yang diberitakannya ya Tuhan, semua menjadi kesetiaan umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Bapa Roh Kudus hadir dalam setiap hati kami semua ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus, semua mujizat-mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami dipulihkan ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami sebentar akan mempersembahkan persembahan ya Tuhan. Biar ya Tuhan persembahan kami baik di hadapan-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita tunggu dengan pujian, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih untuk persembahan yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada di penghujung ibadah kita pada sore malam hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Kita akan mengangkat pujian, nyanyi pujian bagimu. Dan nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus kepada Ibu Yani berdoa untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Segala puji syukur dan bagi Engkau ya Bapa. Amin. Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan di dalam kehidupan. Terima kasih. Bapa kami yang kami sembahkan kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, dan selalu merasakan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih. Semua kami lakukan Bapa, karena kami rindu mengucap syukur. Kasihnya yang terus kami rasakan, penyertaannya yang terus kami rasakan, kemuliaannya. Oh terima kasih Bapa, mujizatnya nyata di dalam kehidupan kami. Demikianlah hidup kami Bapa, kami rindu seperti yang Kau mau, kami rindu Tuhan seperti yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Jadilah seluruh ini Bapa, jadilah seperti yang Kau mau dalam hidup kami. Demikianlah
karena Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Bapa yang ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Bapa di sini. Biarlah hari ini kita bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa Indonesia. Haleluya, malah terus terjadi. Mencari pertobatan terus terjadi. Pemulihan demi pemulihan semakin nyata dan Amin. Haleluya. dengan masa kami sedang melalui saat ini, baik dalam perekonomian, baik dalam kesehatan, pendidikan Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan. Haleluya. Kami akan percaya kuasa-Mu, mukjizat masih tetap. Amin. Haleluya. Maka bila di saat ini Bapak, jika Ibu Engkau terus tolong bangsa kami, saat ini kami pun tetap yakin dan percaya. Haleluya. 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 Yesus saja. Amin. Haleluya. 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 Kami juga berdoa Bapak buat setiap tim pelayan yang sudah melayani kami hari ini. Biar kiranya Engkau pakai lebih banyak kami. Berkat melimpah rezeki kami. Amin. Sehingga kita boleh jadi berkat di setiap orang yang menunggu mereka. Haleluya. Di dalam rumah ini. Kami juga tidak Bapak berdoa juga kepada kami. Terus yang pimpin di kami. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Membimbing kami untuk menjadi Terima kasih. sehingga Tuhan setiap jemaat yang dipercayakan kepada hamba-Mu boleh senantiasa merasakan kemenangan dengan Haleluya. dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dan kami juga tidak lupa berdoa Bapak buat setiap kota kami Tuhan. Biar senantiasa Allah juga Terima terus kasih, dipulihkan sehingga setiap kebebasan yang kami terima di kota ini Amin. boleh kami Tuhan Yesus lakukan hanya untuk semoga kemuliaan nama Bapa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, roh yang benar-benar sungguh takut akan Tuhan di dalam Amin. hidup kami. Sehingga setiap kami melangkah kembali kami melangkah. Biarlah Tuhan terus menghadapi Haleluya. saudara kami ada pisah satu dengan yang lain Bapa. Kami tetap rindu Engkau yang mengikat kami satu dengan yang lain. Sehingga di jam ibadah yang akan datang kami akan bertemu kembali dengan kasih setia dan penyerahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang daripada Engkau melalui di gembala kami dan kami siapkan hati kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.